Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amaya Dor Febrianti dengan NIM 23111024444012. Saya adalah bagian dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil dari pemetaan air tanah yang sudah kami laksanakan sebelumnya pada mata kuliah praktikum hidrogeologi yang bertujuan untuk mengetahui kondisi air tanah di daerah penelitian, meliputi persebaran sumur, kedalaman muka air tanah, serta arah aliran air tanah berdasarkan analisis hydraulic head. Nah, di sini sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih air tanah itu. Nah, jadi air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan bumi yang mengisi pori-pori tanah dan rekahan batuan yang berasal dari infiltrasi air hujan atau sumber lain yang meresap ke dalam tanah. Air tanah itu tersimpan dalam lapisan batuan yang disebut aquifer dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini ada kalimat aquifer yang memiliki arti batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air yang cukup berarti di bawah kondisi lapangan. Selanjutnya, di sini terdapat peta lokasi sumur bor dan galian serta tabel data hasil analisis sumur bor dan galian. Peta lokasi sumur bor dan galian ini merupakan hasil pemetaan yang dilakukan secara langsung di daerah penelitian, yaitu di wilayah Sempaja. Titik-titik sumur yang ditampilkan pada peta merupakan hasil pengukuran posisi di lapangan menggunakan koordinat yang kemudian kita petakan untuk melihat persebaran sumur di daerah penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, terdapat 8 titik sumur yang terdiri dari 2 jenis sumur, yaitu sumur bor dan sumur galian. Nah, sumur bor itu umumnya memiliki kedalaman yang lebih besar dibandingkan dengan sumur galian. Ini dapat dilihat dari data yang kami peroleh, di mana sumur bor itu memiliki kedalaman muka air tanah sekitar 54 meter, sedangkan sumur galian itu hanya berkisar antara 2 sampai 6 meter. Nah, data elevasi bibir sumur dan kedalaman muka air tanah yang kita ukur di lapangan kemudian digunakan untuk menghitung nilai hydraulic head. Kemudian hasil perhitungan itu menunjukkan adanya variasi nilai head antara lokasi sumur, di mana sumur galian ini memiliki nilai hydraulic head yang relatif lebih tinggi dibandingkan sumur bor. Nah, kemudian pada slide ini ditampilkan penampang hidrogeologi yang sudah saya buat berdasarkan data sumur bor dan sumber galian di daerah penelitian. Penampang ini digunakan untuk melihat kondisi muka air tanah dan arah aliran air tanah. Penampang ini disusun berdasarkan 8 titik sumur yang sudah kami temukan yang terdiri dari sumur bor dan sumur galian. Di sini bisa dilihat yang dimana S1, S2 itu merupakan sumur bor, S3 hingga S8 itu merupakan sumur galian. Nah, dari data yang kita gunakan itu meliputi data elevasi permukaan, kedalaman muka air tanah, serta perhitungan hydraulic head untuk mengetahui energi air tanah. Di sini saya menggunakan skala horizontal yaitu 1:10.000. Skala vertikalnya saya menggunakan 1:200. Nah, pada penampang ini, garis hitam ini menunjukkan elevasi permukaan tanah, garis biru itu menunjukkan posisi muka air tanah, dan garis hijau itu menunjukkan hydraulic head
yang menggambarkan energi air tanah. Nah, berdasarkan hasil dari penampang ini, terdapat 2 jenis akuifer yang dimana S1 dan S2 itu merupakan akuifer tertekan karena berasal dari sumur bor dengan kedalaman besar. Nah, untuk akuifer tertekan itu memiliki arti suatu akuifer di mana air tanah terletak di bawah lapisan kedap air impermeabel dan mempunyai tekanan lebih besar daripada tekanan atmosfer. Sedangkan di bagian S3 hingga S8 merupakan akuifer bebas karena muka air tanah dangkal dan mengikuti topografi. Nah, untuk akuifer bebas itu air tanah dalam akuifer tertutup, lapisan impermeabel, dan merupakan akuifer yang mempunyai muka air tanah. Jika dilihat dari garis biru, muka air tanah relatif lebih tinggi di daerah S3, nah kemudian menurun ke arah S5 dan kembali meningkat ke arah S7 dan S8. Nah, pola ini tuh menunjukkan adanya cekungan di bagian tengah. Nah, dari nilai hydraulic head itu menunjukkan adanya perbedaan energi air tanah di sepanjang penampang yang dimana S3 ini tinggi, kemudian turun di S5 dan naik kembali ke arah kanan. Jadi berdasarkan prinsip bahwa air mengalir dari head tinggi ke head rendah, maka arah aliran air tanah berasal dari dua arah, yaitu dari kiri dan kanan menuju ke bagian tengah, tempatnya di sekitar S5. Nah, jadi dari topografi itu kita juga bisa mempengaruhi aliran air tanah, di mana daerah dengan elevasi lebih tinggi cenderung menjadi daerah imbuhan, sedangkan daerah yang lebih rendah seperti S5 itu dapat menjadi daerah akumulasi. Nah, jadi kesimpulannya, daerah penelitian ini memiliki dua sistem akuifer yang berbeda, yaitu akuifer tertekan dan akuifer bebas. Serta pola muka air tanah ini menunjukkan adanya cekungan di daerah tengah dan arah aliran air tanah cenderung menuju ke daerah tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi topografi. Demikian hasil dari analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.